Dulu, bumi pernah menjadi tempat yang damai. Kota-kota berdiri megah, manusia hidup tenang, dan peperangan hanyalah bagian dari sejarah. Namun semuanya berubah ketika sesuatu muncul dari dalam perut bumi. Sebuah kekuatan misterius keluar dari celah raksasa dan membawa kehancuran ke seluruh dunia. Dalam waktu singkat, tempat yang dulu penuh kehidupan berubah menjadi neraka bagi umat manusia. Seluruh militer dunia langsung bergerak untuk melawan. Tank, jet tempur, hingga senjata paling mematikan dikerahkan demi menghentikan makhluk-makhluk mengerikan itu. Tetapi semua usaha tersebut tetap tidak mampu membendung serangan mereka. Satu demi satu wilayah jatuh dan manusia dipaksa hidup dalam ketakutan. Sejak saat itu, keadaan dunia berubah total. Kini sebagian besar pasukan justru dipimpin dan diisi oleh para wanita. Mereka adalah para istri, anak perempuan, dan keluarga dari para tentara yang telah gugur ataupun tidak lagi mampu bertarung. Sampai sekarang, mereka terus berjuang demi merebut kembali bumi dari tangan para monster yang dikenal dengan nama Breaker. Di tengah persiapan menghadapi serangan berikutnya, pasukan tersebut dipimpin oleh seorang wanita tangguh yang menjadi harapan terakhir umat manusia. Cerita kemudian berpindah ke sebuah rumah sederhana. Ternyata kisah peperangan tadi hanyalah cerita yang sedang disampaikan seorang mantan pejuang kepada putrinya, Willa. Gadis kecil itu sendiri merupakan anak dari wanita pemimpin pasukan yang diceritakan sebelumnya. Semua bencana itu bermula bertahun-tahun lalu, ketika sebuah lubang misterius bernama Stitch tiba-tiba muncul di bumi. Celah itu menjadi gerbang bagi makhluk-makhluk mengerikan dari dimensi lain untuk datang menyerbu dunia manusia. Sejak kemunculannya, para Breaker mulai menghancurkan kota-kota dan memburu siapa saja yang masih hidup. Namun ancaman mereka bukan hanya soal kekuatan brutal. Setiap serangan Breaker mampu mengubah korbannya menjadi makhluk hibrida yang mengerikan. Dan sebagian besar korbannya adalah kaum pria. Karena jumlah laki-laki terus menurun drastis, tanggung jawab untuk bertahan hidup akhirnya berada di tangan para wanita. Dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, Ibu Willa kemudian menjadi salah satu pemimpin utama dalam peperangan tersebut. Selama masa perang, Willa tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah kamp pertahanan militer. Di sana, Willa masih sempat merasakan kebahagiaan kecil bersama keluarganya. Mereka bahkan pernah merayakan ulang tahunnya dengan sederhana di tengah situasi perang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika alarm darurat tiba-tiba berbunyi di seluruh kamp. Semua orang langsung panik, kamp itu sudah tidak aman lagi dan mereka harus segera dievakuasi demi mempertahankan hidup. Di tengah kekacauan tersebut, Ibu Willa mengaku kalau mereka telah kehilangan banyak tentara dalam pertempuran terakhir. Keadaan semakin mengkhawatirkan karena dirinya sendiri terluka akibat serangan Breaker sekitar 72 jam sebelumnya. Meski begitu, untungnya ia belum menunjukkan tanda-tanda infeksi. Tak lama kemudian, seluruh penghuni kamp segera minggat. Willa dan ayahnya masuk ke salah satu kendaraan konvoi, sementara ibunya berada di garis depan untuk memimpin perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, dua orang tentara mencoba mengurangi ketegangan dengan berbincang soal alasan mengapa hanya pria yang mudah terinfeksi. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa struktur saraf otak wanita jauh lebih kompleks dan sulit dipahami. Sedangkan pria cenderung lebih sederhana dalam berpikir. Karena itulah, virus lebih mudah menyerang kaum pria. Suasana yang sempat sedikit tenang itu mendadak berubah ketika suara tembakan terdengar dari kejauhan. Stay in the truck! Seketika, seluruh konvoi kacau balau. Semua orang berteriak panik dan berhamburan keluar dari kendaraan. Di tengah serangan itu, Willa dan ayahnya berlindung di bawah kendaraan sambil mencoba menghindari para Breaker. Tidak lama kemudian, Ibu Willa muncul dan bertarung melawan salah satu monster tersebut. Dengan sebuah pedang, ia berhasil menghabisi makhluk itu di depan semua orang.
Pada saat yang sama, seorang prajurit terlihat menodongkan senjata ke arah pria tua yang terluka akibat serangan Breaker. Awalnya ia ragu untuk menarik pelatuk, namun ketika pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda mutasi, sang prajurit akhirnya terpaksa menembaknya. Di tengah hutan, Ibu Wila meminta semua pengungsi bergerak menuju kamp berikutnya yang berjarak sekitar 5 km. Sementara itu, dirinya bersama beberapa prajurit akan tetap tinggal untuk menahan serangan para Breaker dan melindungi pelarian mereka. Ayah Wila yang sadar bahwa istrinya mungkin tidak akan kembali lagi segera membawa putrinya berlari menjauh dari tempat itu. Namun bukannya mengikuti jalur para pengungsi lain, ia justru memilih menuju arah sungai. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di tepi sungai dan melihat sebuah perahu di kejauhan. Ayah Wila berencana membawa putrinya ke sebuah pulau terpencil yang dianggap lebih aman dari serangan monster. Tetapi saat sedang menyiapkan perahu, tiba-tiba muncul seorang pria bersenjata yang langsung menodongkan pistol sambil bertanya, apakah perahu tersebut masih bisa digunakan? Ayah Wila langsung menyadari bahwa pria itu sebenarnya sudah terinfeksi. Demi melindungi putrinya, ia pun berbohong dan mengatakan kalau perahu itu membutuhkan bahan bakar agar bisa dipakai. Setelah itu, ia berjalan menuju sebuah mobil terbengkalai sambil terus diawasi oleh pria tersebut dari belakang. Namun tanpa disadari siapapun, Ayah Wila ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana. Things you just can't wash off. Beberapa saat kemudian, ia kembali dan segera meminta Wila membantu mendorong perahu itu ke sungai secepat mungkin. Perahu itu akhirnya berhasil didorong ke sungai. Tanpa membuang waktu, Wila dan ayahnya segera meninggalkan daratan yang telah berubah menjadi medan perang tanpa akhir. Setelah perjalanan panjang dan penuh ketegangan, mereka tiba di sebuah pulau terpencil yang nyaris tak pernah disentuh manusia. Hari demi hari berlalu, hingga tanpa terasa 1 tahun telah lewat sejak mereka tinggal di sana. Kehidupan di pulau itu menjadi sederhana, tetapi jauh lebih tenang dibanding dunia luar yang dipenuhi kehancuran. Suatu hari, Wila berdiri di tepi pantai sambil memandang ke arah seberang sungai. Dari kejauhan, dia masih bisa melihat kilatan peperangan antara umat manusia dan para Breaker yang tak kunjung berakhir. Di tengah lamunannya, seekor burung tiba-tiba melintas tepat di atas kepalanya. Bagi Wila, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat burung secara langsung. Rasa penasaran membuatnya mengikuti kemana burung itu terbang. Hingga akhirnya, ia menemukan sarang yang berada di pinggir tebing curam. Di dalam sarang tersebut terdapat 4 butir telur. Wila mengambil 3 di antaranya dan menyisakan 1 telur di sana sebelum kembali pulang. Sesampainya di rumah, ia dengan bangga menunjukkan temuannya kepada sang ayah. Namun bukannya senang, ayahnya justru menegur Wila karena tebing itu sangat berbahaya dan bisa saja membuatnya jatuh kapan saja. Di tengah percakapan mereka, Wila mulai merasa dirinya sudah cukup kuat untuk membantu pekerjaan berat seperti memotong kayu. Mendengar hal itu, sang ayah memutuskan untuk menguji kemampuan putrinya. Meskipun memiliki cedera kaki kronis sejak masih menjadi tentara, pria itu tetap mampu mengalahkan Wila dengan mudah dalam latihan bertarung mereka. Dari sini, Wila sadar bahwa dirinya masih harus belajar banyak sebelum menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Malam harinya, sambil memasak telur hasil temuan tadi, ayah Wila kembali menceritakan kisah seorang pejuang legendaris bernama Kodiak. Namun itu sebenarnya sudah sangat familiar bagi Wila. Sejak kecil, dia sering mendengar cerita tentang sosok tersebut. Menurut cerita sang ayah, Kodiak pernah membunuh 100 Breaker hanya dengan sebuah kapak di medan perang. Di awal kemunculan monster-monster itu, dialah orang pertama yang berhasil menemukan kelemahan Breaker, yaitu bagian kepala mereka. Karena sang ayah selalu bisa menjelaskan kisah itu dengan sangat detail, Wila mulai curiga bahwa Kodiak yang dimaksud adalah ayahnya sendiri.
Namun alasan sang ayah terus menceritakan legenda itu bukan demi ketenaran. Ia ingin Willa meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya agar manusia tidak pernah lupa bagaimana semuanya dimulai. Bagaimana Stitch terbuka dan bagaimana umat manusia akhirnya menemukan cara melawan para Breaker. Sama seperti ibunya Willa yang bertarung menggunakan pedang dalam setiap peperangan demi membawa harapan bagi manusia. Keesokan harinya, Willa menemani ayahnya memasang ranjau di sekitar pantai pulau mereka. Semua itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika suatu saat Breaker atau orang asing mencoba mendekat. Setelah selesai, mereka duduk sambil mengamati makhluk-makhluk di seberang sungai. Ayah Willa menjelaskan bahwa Breaker sebenarnya tidak memiliki penglihatan, namun sebagai gantinya, indera mereka sangat tajam. Bahkan mereka sudah berevolusi dengan memanfaatkan manusia hybrid sebagai mata mereka. Para hybrid itu saling berbagi informasi melalui gelombang otak, membuat Breaker menjadi jauh lebih mematikan. Setelah itu, sang ayah kembali melatih Willa agar siap menghadapi kemungkinan serangan sewaktu-waktu. Usai latihan, ketika Willa sedang beristirahat, ayahnya memanggil dengan wajah penuh keheranan. Di dekat pekarangan rumah mereka ternyata tumbuh beberapa buah stroberi liar. Hal kecil itu terasa seperti keajaiban. Sejak dunia dihancurkan oleh para Breaker, ayah Willa mengaku belum pernah lagi melihat buah seperti stroberi. Keesokan harinya, saat mengambil air di dekat air terjun, Willa tiba-tiba melihat seorang gadis berjalan di sepanjang pantai. Karena terkejut, Willa langsung memanggilnya. Namun tanpa disadari, gadis itu justru berjalan menuju area ranjau yang telah dipasang ayahnya. Untung saja, Willa bergerak cepat dan menghentikannya tepat sebelum menginjak ranjau tersebut. Gadis itu kemudian dibawa ke sebuah gua rahasia yang selama ini menjadi tempat persembunyian Willa. Dari situlah Willa mengetahui kalau nama gadis tersebut adalah Rosie. Setelah merasa cukup aman, Rosie mulai menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia mengatakan bahwa perahu keluarganya dihancurkan para monster ketika mereka sedang menuju rumah neneknya untuk mencari perlindungan. Yang paling mengejutkan, menurut Rosie, para Breaker kini tampaknya sudah mampu berenang di air. Mendengar hal itu, Willa berusaha menenangkan Rosie dan meyakinkannya bahwa dirinya aman di pulau ini. Ayahnya yang sejak tadi khawatir langsung menanyakan kemana dia pergi seharian. Tetapi Willa memilih menyembunyikan kebenaran dan hanya mengatakan bahwa dirinya ketiduran setelah berlatih terlalu keras. Setelah keadaan mulai tenang, sang ayah kemudian menjelaskan bahwa persediaan makanan mereka ternyata sudah semakin sedikit. Karena itu, mereka harus mulai berhemat jika ingin tetap bertahan hidup sampai suatu hari nanti Ibu Willa datang menjemput mereka. Di tengah pembicaraan itu, Willa tiba-tiba bertanya, apakah semua pria memang jahat sehingga lebih mudah terinfeksi? Pertanyaan itu muncul karena ia teringat pada pria bersenjata yang pernah mereka temui sebelum melarikan diri dengan perahu dulu. Mendengar pertanyaan tersebut, ayahnya tidak benar-benar membenarkan ataupun menyangkal. Namun ia menjelaskan bahwa infeksi Breaker sebenarnya juga bisa menyerang wanita. Hanya saja kemungkinannya jauh lebih kecil. Malam harinya, ketika ayahnya tertidur, Willa diam-diam mengambil 2 dari 3 kaleng makanan terakhir mereka untuk diberikan kepada Rosie. Begitu sampai di gua, Rosie langsung melahap makanan itu dengan sangat rakus karena sudah terlalu lama kelaparan. Di tengah obrolan mereka, Willa mengeluarkan buku bergambar kesayangannya. Ia memperlihatkan seperti apa dunia sebelum kehancuran terjadi. Dunia yang dipenuhi kota, taman, kendaraan, dan kehidupan normal yang belum pernah benar-benar dirasakan Rosie. Setelah selesai membaca buku, Willa mulai menceritakan kisah tentang Kodiak seperti yang biasa dilakukan ayahnya. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan bagaimana Kodiak memimpin manusia melawan para Breaker setelah berhasil membunuh monster pertama. Dalam perang besar itu, manusia berhasil membantai hampir semua Breaker yang ada di bumi. Namun tepat ketika mereka mengira semuanya telah berakhir, mereka menemukan seorang pria terluka yang tiba-tiba berubah menjadi hybrid di depan mata mereka sendiri. Sejak saat itu, perang kemudian dimulai. Bedanya, kali ini manusia tidak hanya menghadapi para Breaker,
tetapi juga para hybrid yang jauh lebih mengerikan. Dan untuk membunuh mereka, manusia bukan hanya harus memenggal tubuhnya, melainkan menghancurkan otaknya sepenuhnya. Keesokan harinya, Willa kembali menjalani latihan bersama ayahnya seperti biasa. Namun di tengah latihan, tiba-tiba si ayah terjatuh dan hampir mutiar. Awalnya Willa mengira cedera kaki ayahnya kambuh, tetapi ternyata pria itu menahan rasa lapar selama berhari-hari agar persediaan makanan mereka tidak cepat habis. Dia melakukan semua itu demi memastikan Willa tetap bisa bertahan hidup. Setidaknya sampai ibunya kembali datang ke pulau untuk menjemput mereka. Mendengar penjelasan ayahnya, Willa langsung merasa kesal. Selama ini dia terus menunggu ibunya datang menjemput mereka, tetapi harapan itu terasa semakin mustahil. Dalam hatinya, Willa sudah mulai lelah hidup bersembunyi di pulau terpencil. Dia ingin keluar, bertarung seperti ibunya, dan menghadapi para breaker dengan gagah berani. Namun setelah emosinya mulai mereda, sang ayah akhirnya mengambil sebuah kotak tua yang selama ini disimpan rapat-rapat. Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah pedang. Pedang tersebut ternyata memang sudah lama dipersiapkan untuk Willa. Awalnya sang ayah ingin memberikannya saat putrinya benar-benar siap menghadapi dunia luar. Tetapi melihat tekad Willa yang semakin kuat, dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pedang itu sekarang juga. Sambil menatap putrinya dengan serius, sang ayah berjanji akan mengajarkan cara bertarung seperti ibunya. I'll show you how to fight like she does. Keesokan harinya, Willa merasa dirinya sudah seperti seorang kesatria sungguhan. Dengan penuh semangat, dia berniat menunjukkan pedang barunya kepada Rosie. Supaya ayahnya tidak curiga, Willa berpura-pura pergi memeriksa jebakan kelinci seperti biasa. Namun saat tiba di gua persembunyian Rosie, suasana di sana terasa berbeda. Isi gua tampak berantakan seolah baru saja terjadi sesuatu. Dari balik kegelapan, terdengar suara aneh yang membuat Willa perlahan mendekat. Tetapi, sesaat kemudian, dia terkejut saat melihat sosok Rosie yang sudah berubah menjadi monster hybrid. Ternyata sejak awal Rosie memang telah terinfeksi. Begitu mereka berhasil keluar, sang ayah segera memastikan bahwa Willa tidak terluka ataupun terinfeksi. Namun keadaan kini menjadi jauh lebih berbahaya. Saat hybrid tadi meraung, suara itu kemungkinan besar telah mengirim sinyal kepada breaker lain di luar pulau. Tidak ingin mengambil resiko, keduanya berlari menuju sisi lain pulau. Sementara itu, ranjau-ranjau yang dipasang sebelumnya diperkirakan hanya mampu menahan para monster selama beberapa menit saja. Begitu suara ledakan mulai terdengar dari kejauhan, mereka mempercepat langkah. Dalam pelarian itu, mereka memilih melewati jalan pintas berupa jembatan kayu tua yang membentang di atas jurang. Willa berhasil menyeberang lebih dulu, tetapi saat ayahnya berada di tengah jembatan, tiba-tiba seorang hybrid muncul dan menyerangnya dari bawah. Untung saja sang ayah berhasil menginjak kepala monster itu tepat waktu hingga makhluk tersebut jatuh ke jurang. Di tengah situasi genting itu, ia kembali mengingatkan Willa bahwa kelemahan para hybrid ada pada bagian otaknya. Setelah lolos dari jembatan, mereka terus berlari tanpa henti. Namun sesampainya di suatu area, hybrid lain kembali muncul dan mengejar mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, ayah Willa terus memaksakan dirinya bergerak hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi pantai kecil tempat sebuah perahu terparkir. Di sana, Willa diminta segera menyalakan mesin dan memotong tali pengikat perahu. Sementara itu, sang ayah memilih tetap tinggal untuk menahan para monster yang terus mendekat. Barulah di momen itu, Willa menyadari alasan sebenarnya ayahnya ternyata telah terluka akibat serangan hybrid sebelumnya.
Cepat atau lambat, infeksi itu akan mengubah dirinya menjadi monster juga. Artinya, Willa kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dia akan kehilangan satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Saat raungan para breaker dan hybrid terdengar semakin dekat, Willa berlari menuju perahu dan berusaha memotong tali penahannya sekuat tenaga. Namun, setelah talinya terputus, perahu itu justru tidak langsung bergerak ke air. Di tengah kepanikannya mendorong perahu, Willa melihat ayahnya berdiri sendirian menghadapi para monster sambil berusaha menahan rasa takutnya. Merasa tidak punya pilihan lain, Willa akhirnya menggenggam pedangnya erat-erat dan bersiap bertarung sampai akhir. Tetapi tepat sebelum semuanya berubah menjadi putus asa, tiba-tiba terdengar suara dari arah pantai. Willa menoleh dan melihat seseorang datang bersama sekelompok pasukan bersenjata. Ternyata itu adalah ibunya. Film pun berakhir.